Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku sudah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk dimintai keterangan pada Senin, 13 Januari 2025, mendatang. Dia pun mengaku telah siap untuk memenuhi panggilan KPK dan hadir langsung ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta. Politikus asal Yogyakarta ini pun mengatakan, sebagai warga negara yang taat hukum mengaku bakal hadir memenuhi undangan KPK dan bakal kooperatif terhadap seluruh pertanyaan penyidik. Dia juga mengaku memahami seluruh jalan politik PDI Perjuangan, Presiden pertama RI Soekarno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri sehingga akan memenuhi panggilan KPK. Sebab, kata Hasto, jalan politik dari PDIP, Bung Karno, dan Megawati ialah menghormati hukum dan menjunjung tinggi demokrasi. KPK diketahui menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto pada Senin, 13 Januari 2025. Hasto seharusnya menjalani pemeriksaan pada Senin, 6 Januari 2025, tetapi yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Dia ingin diperiksa setelah pelaksanaan HUT PDIP pada 10 Januari 2024. Dalam sepekan terakhir, tim penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi kunci. Seperti Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, bekas Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, hingga mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus ini yakni Ronald Paul Sinyal. Wahyu dan Tio merupakan kader PDIP yang telah menjalani proses hukum terkait kasus ini. Selain itu, Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik KPK menggeledah dua rumah kediaman Hasto yang berada di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti termasuk surat berupa catatan telah disita. KPK mengumumkan penetapan Hasto Kristianto dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan antar waktu, PAW, anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 24 Desember 2024. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap peran Hasto Kristianto dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Setio menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto ngotot agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Bahkan, Hasto disebut KPK turut memberikan uang yang dipergunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU saat itu. Hasto menempatkan Harun Masiku yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulsel, sebagai caleg PDIP di Dapil Sumatera Selatan, Sumsel, 1 pada pemilu 2019. Hasto pun bersikeras agar Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Padahal, berdasarkan hasil Pileg 2019, Harun hanya memperoleh 5.878 suara. Sementara caleg dengan suara terbanyak kedua setelah Nazarudin adalah Rizky Aprilia. Untuk itu, Hasto mengajukan dan menandatangani uji materi ke Mahkamah Agung, MA, terkait situasi yang terjadi. Setelah KPU menolak melaksanakan putusan MA, Hasto meminta fatwa kepada MA. Hasto juga memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun, Rizky bersikukuh menolak permintaan itu. Setelah berbagai upaya itu gagal, Hasto bersama Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah menyuap Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR. Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan untuk meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP PDIP, yaitu Maria Lestari dari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku dari Dapil 1 Sumsel. Setio menyebut Hasto mengatur dan mengendalikan Doni Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU. Selain itu, Hasto mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan melobinya agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Atas dugaan itu, KPK menjerat Hasto dan Doni Tri Istiqomah dengan pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Tak hanya kasus dugaan suap, KPK juga menjerat Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku. KPK menduga Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ke dalam air dan segera melarikan diri. Hasto juga mengerahkan sejumlah saksi agar memberikan keterangan tidak sebenarnya kepada KPK. Penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan pengembangan penyidikan kasus yang sebelumnya telah menjerat Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saiful Bahri, dan Harun Masiku.